Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Landasan pendidikan. Landasan adalah tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation. Dalam bahasa Indonesia disebut fondasi. Jadi, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan atau studi pendidikan. Misi utama landasan pendidikan adalah mengembangkan wawasan pendidikan. 1. Landasan ideal. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tercantum bahwa landasan ideal pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 2. Landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. 3. Landasan operasional. Landasan operasional bagi pembangunan negara, termasuk pendidikan, ialah ketetapan MPR tentang GBHN. GBHN disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita, seperti yang termasuk dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. 4. Landasan religius. Menurut Tirta Raharja Sulo tahun 2018 menjelaskan bahwa landasan religius atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dalam mengembangkan ilmu yang kita dapatkan, maka peranan agama sangat berpengaruh, sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapatkan harus berjalan dengan seimbang. 5. Landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 6. Landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. 7. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang sudah ada sejak zaman dulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari. 8. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. 9. Landasan psikologis.
Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia atau peserta didik. 10. Landasan ilmiah dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Istilah ilmu atau ilmu pengetahuan dapat bermakna kumpulan informasi, cara memperoleh informasi, serta manfaat dari informasi itu sendiri. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Tirta Rahaja tahun 2008 menguraikan 3 asas secara mendetail, yaitu 1. Asas Tuturi Handayani. Asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. 2. Asas kemandirian dalam belajar. Menurut Tirta Rahaja 1994, memberikan peserta didik kesempatan untuk berjalan sendiri tentunya sama dengan konsep dari mandiri, yang dalam asas kemandirian dalam belajar bermakna menghindari campur tangan guru, namun guru juga harus selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. 3. Asas belajar sepanjang hayat. Konsep belajar sepanjang hayat sendiri telah didefinisikan dengan sangat baik oleh UNESCO Institute for Education, lembaga di bawah naungan PBB yang berkontribusi dengan urusan pendidikan. Menurut Cropley, belajar sepanjang hayat merupakan pendidikan yang harus 1. Meliputi seluruh dunia setiap individu. 2. Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis. 3. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. 4. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi. Kesimpulan, pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin, dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas-asas pendidikan. Sekian materi pembahasan dari saya tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.